"Halo nak," ucap ibu dengan nada yang terburu-buru. "Bu, ibu kenapa?" tanyaku. "Raka nak, Raka, tut. Panggilan pun tiba-tiba terputus. Handphone di genggamanku tiba-tiba terjatuh bersamaan jatuhnya air mataku. "Raka!" teriakku histeris secara tiba-tiba dengan terduduk di antara kedua kakiku. "Raka kenapa?" tanya Karehan dengan membantuku berdiri. "Ke rumah sakit sekarang," ucapku dengan menarik lengan Karehan keluar. "Tapi kenapa?" tanyanya heran. "Udah ayo kak," teriakku dengan menarik Karehan dan Bella ke mobil. Setelah itu, aku, Kak Rehan dan Bella langsung menuju mobil dan tak butuh waktu lama, Kak Rehan langsung tancap gas dengan cepat menuju ke rumah sakit. "Ayo dong, cepetan," ucapku saat berada dalam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Suasana di jalan hari ini begitu sangat sepi, tak seperti biasanya. Bahkan setiap kendaraan yang lewat dapat kuhitung jumlahnya. Aku, Kak Rehan, dan Bella saling berdiam panik memikirkan keadaan Raka saat itu, sampai tak menyadari bahwa jalan yang kita lewati sekarang benar-benar sangat sepi. Saat tengah lajunya mengemudi, tiba-tiba seseorang tengah tepat berdiri di depan mobilnya Kak Rehan, sehingga membuatnya kaget dan menghentikan mobilnya secara mendadak. Saat itu juga aku terbentur, karena dari awal aku lupa memasang sabuk pengamanku karena terburu-buru, membuat keningku terbentur ke depan saat Karehan yang menghentikan mobilnya secara mendadak. "Astaga Ria, sakit enggak? Sabuknya dipakai makanya," ucap Karehan sembari memasangkan sabuk pengaman padaku. "Kenapa berhenti mendadak sih?" teriak Bella dengan pandangannya yang fokus kepadaku. Karehan pun tiba-tiba menekan klaksonnya dengan waktu yang sedikit lama. Bersamaan bunyinya suara klakson mobil Karehan, mataku dan Bella pun tertuju melihat seseorang yang tengah menghalangi jalan kita dengan berbalik membelakangi mobil Karehan. "Cari mati dia," lanjut ucap Bella. "Biar Kak Rehan lihat keluar sebentar," lanjut ucap Karehan sembari membuka sabuk pengamannya. Jangan," ucapku dengan menahan Karehan keluar. "Kenapa?" tanya Karehan heran. "Pokoknya aja," ucapku terhenti saat melihat tubuh seseorang itu perlahan berbalik ke arahku. Sontak, aku dan Bella secara tiba-tiba berteriak melihat seseorang di depan itu ternyata adalah Pak Obi. Dengan cepat juga Karehan menancap gasnya dan pergi melewati Pak Obi tadi. Tubuhku bergetar hebat dengan nafasku yang sedikit tak beraturan, dan bukan hanya aku. Kulihat juga Bella begitu sangat ketakutan di belakang. "Jangan putus doa," ucap Karehan dengan keringat dingin yang bercucuran di keningnya. Lalu tiba-tiba, Bella berteriak histeris dan meminta tolong dari belakang. Mataku melotot kaget dengan bulu kuduku yang seketika berdiri tegak saat melihat Pak Obi yang duduk anggun dengan tatapan kosong di sebelah Bella. Lalu tiba-tiba keadaan menjadi sunyi dengan tak ada seorang pun yang mengatakan apa-apa, dan hanya menatap heran Pak Obi dengan sangat bergetar hebat. Apa dia benar ayahku, sosok seseorang yang selama ini ku cari? Apa benar dia? Ucapku di dalam hati sampai tak kusadari, aku menjatuhkan air mataku saat itu. Tanpa mengucapkan apapun, tiba-tiba Pak Obi membuka pintu mobil dan berjalan keluar. "Tunggu," ucapku. Pak Obi pun menghentikan langkahnya dengan pandangannya yang terus tertuju ke depan. Aku memang sangat membencinya, tapi setelah mengetahui semuanya, sampai kapan aku harus terus membencinya seperti ini? Karena yang kupikir saat itu adalah, baik buruknya ayahku, dia tetap ayahku. Lalu perlahan aku pun membuka pintu mobil dan melangkah kecil menuju Pak Obi dengan diikuti Karehan dan Bella di belakang. "Ayah," ucapku terbata-bata dengan terus bergetar tak henti-hentinya. Pak Obi pun membalikan pandangannya perlahan ke arahku. Saat Pak Obi tengah memandangku sebagai putri kecilnya, begitu juga hatiku yang membuka lebar dengan menatapnya sebagai ayahku. Tiba-tiba secara bersamaan air mata keluar dari mata kananku dan Pak Obi bersamaan. Lalu dilanjut dengan derasnya air mataku selanjutnya.
setelah berlari dan memeluk erat Pak Obi. "Ria minta maaf," ucap tangisku sembari memeluk Pak Obi. "Ria minta maaf," lanjut ucapku yang tak henti-hentinya meminta maaf. Mendengar ucapan ayah darimu untuk pertama dan terakhir kalinya dari hidup ayah ini, membuat ayah merasa ingin tetap terus hidup di sebelahmu, ucap Pak Obi sembari membelai rambutku dengan lembut. "Sekarang dan selamanya, ayah pun mau kamu akan bisa hidup dan mati tenang setelah ini. Terima kasih telah mengerti dan bisa menerima ayah kali ini," ucapnya. "Ayah akan selalu sayang kamu dan juga ibumu." Lalu tiba-tiba bola mataku menggeliat saat ku tengah memeluk angin. Ayahku menghilang di pelukan terakhir dan bertamaku dengan pesan-pesan terakhirnya. Aku terduduk lemas di antara dua kakiku dengan tertunduk ke bawah frustasi, merenungkan semua nasib-nasibku yang sangat pahit. Tak lama kemudian, Kak Rehan dan Bella, yang juga sama halnya meneteskan air mata sepertiku, langsung membantuku berdiri dan masuk ke dalam mobil. Tak terucap sepatah kata pun keluar dari mulutku, karena diam salah satu caraku menenangkan diri setelah merasa kehilangan seseorang untuk selamanya. Jalanan pun sedikit ramai seperti pada umumnya. Lalu tibanya di rumah sakit, aku pun langsung berlari dengan cepat menuju ke ruangan Raka, tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di sekitarku. Setelah itu langkahku terhenti bersamaan arah pandangku yang tertuju pada ranjang rumah sakit, dengan Raka yang terbaring ditutupi kain putih di ranjangnya, dan juga ibunya yang terus menangis histeris di sebelah Raka. Aku melangkahkan kakiku cepat sambil mengusap air mataku dengan kasar menuju ranjang tidur Raka. Ku coba mengulurkan tangan dengan sangat bergetar saat membuka kain putih yang menutupi wajah Raka saat itu. Sulit rasanya menahan derasnya air mataku yang jatuh setelah melihat Raka yang terpejam tak bernyawa saat ini. "Raka, Raka bangun Raka, jangan tinggalin gue secepat ini Raka, bangun Raka, bangun!" Teriakku yang terus menggoyangkan seluruh tubuh Raka, mencoba untuk membangunkannya dan terus menangis hingga air mataku ikut membasahi pipi Raka. "Gue udah muak sama perpisahan. Gue udah benci perpisahan. Kenapa lo harus pergi secepat ini Raka? Bangun Raka, bangun. Gue mohon bangun." Teriak isak air mataku yang semakin lama semakin menghilang pelan. Karena aku rasa aku sudah banyak mengeluarkan teriakanku hari ini, sampai hingga membuatku tak sanggup untuk berteriak lagi. "Gue mohon bangun. Gue sayang banget sama lo Raka. Gue gak mau kehilangan lo sekarang," ucapku pelan dan pasrah sembari menggenggam dan mencium tangannya. Sepertinya Tuhan mengabulkan doaku dengan cepat. Kulihat jari telunjuk Raka tiba-tiba bergerak pelan, dengan monitor Raka yang awalnya lurus, kini tiba-tiba melaju dengan naik turun. Semua orang terdiam bisu melihat semua ini, termasuk ibunya Raka yang mulai menghentikan tangisannya. Aku pun menghapus air mataku dengan kasar dan berteriak memanggil dokter sesegera. Dan tak lama, dokter pun datang menghampiri lalu mulai mengecek keadaan Raka. "Siapkan infusan dan juga alat pembantu pernafasan," ucap dokter itu kepada susternya. "Baik dok," jawab suster ini. "Ini sebuah keajaiban, pasien kembali hidup," ucap dokter itu dengan nada yang bahagia. Tak sanggup menahan bahagianya, Ibu Raka tiba-tiba menghampiriku dan memeluk erat membagi semua rasa bahagianya. Begitu juga aku yang langsung memeluk senang Raka dan tak lupa untuk banyak-banyak berterima kasih kepada Tuhan. "Pasien butuh perawatan khusus untuk membantunya kembali pulih," ucap dokter itu. Lalu kami semua dipersilahkan untuk menunggu di luar ruangan terlebih dahulu. Sementara itu aku dan Kak Rehan duduk berdua di kursi yang sama. Sedangkan ibuku, Ibu Rizka dan Bella tengah mencari makan di luar. "Ria," ucap Kak Rehan. "Iya, kenapa Kak?" jawabku dengan perasaanku yang sangat-sangat senang kali ini. "Maafin Kak Rehan," lanjut ucapnya dengan gugup. "Kenapa minta maaf Kak?" jawabku heran. "Maaf, Kak Rehan gak bisa terus nahan perasaan Kak Rehan gini,"
ucapnya yang membuatku sedikit bingung. Karehan sayang kamu, Ra, ucapnya dengan tertunduk malu dan membuatku yang sedikit syok dan tak percaya sedikit pun saat itu. Tapi Karehan gak maksud rusak kebahagiaan kamu sama Raka. Karehan juga gak mau kamu ada perasaan atau ngebalas perasaan Karehan. Karehan cuma gak bisa mendem perasaan ini aja. Karehan juga janji gak akan pernah rebut kamu dari Raka. Sekarang Karehan lega bisa ngomong gini. Terima kasih, ucapnya dengan beranjak pergi. Namun tanganku menahan Karehan sebelum itu dan membuatnya kembali terduduk lagi. Harusnya Ria yang berterima kasih sama Karehan. Terima kasih bisa ngertiin Ria. Makasih selalu ada buat Ria di keadaan Ria yang seperti ini. Kalau bukan karena Karehan juga, Ria gak akan bisa kuat kayak gini, jawabku. Boleh Karehan meluk kamu, lanjut ucapnya dengan sedikit kaku. Untuk berterima kasih atas semua ini, aku tak bisa meragukannya lagi dan langsung memeluk Karehan setelah itu. Begitu juga Karehan yang membalas lembut pelukannya. Lalu tiba-tiba Karehan pun mencium keningku sembari meneteskan air matanya. Wajahku memerah malu dan sedikit salting sembari menghapus air mata Karehan setelah itu. Tidak lama berselang, suara pintu terbuka. Ternyata dokter yang ada di ruangan Raka keluar. Dengan cepat, aku dan Karehan pun menghampirinya. Kalian boleh masuk, ucapnya. Terima kasih dokter, ucapku yang sangat senang. Setelah masuk ke dalam, aku pun langsung duduk di sebelah Raka, sembari menggosokkan tanganku dan tangan Raka supaya Raka dapat cepat tersadar juga. Siapa disangka, mata Raka pun tiba-tiba bergerak membuka dengan perlahan. Air mata bahagiaku mengalir melihat Raka yang kembali membuka matanya untukku dan untuk dunia ini. Ria tahu kamu pasti gak akan ninggalin Ria, ucapku dengan mencium tangannya. Toge, ucapnya dengan berat. Jika dulu aku paling kesal saat Raka menyebutku dengan panggilan Toge, tetapi tidak dengan saat ini. Hatiku berbunga-bunga, rasa bahagiaku bergejolak mendengar lagi suara dan panggilan itu. Lo gak apa-apa, Ra? Tanyanya dengan tetap sedikit kaku. Gue yang harusnya nanya gitu mah, Raka. Ucapku dengan tak kuat menahan air mata bahagiaku dan juga tawaku saat mendengar pertanyaan Raka tadi. Raka, ucap ibunya, ibuku dan Bella bersamaan. Wah, pada demo nih, jawab Raka. Inilah Raka yang gak tahu waktu, tempat dan juga keadaan di saat bercanda. Lalu setelah itu, Bu Rizka, ibuku dan Bella memeluk Raka secara bersamaan dengan isak air mata bahagia yang terus mengalir tak henti. Oi, mengek nih, ucap Raka bergurau. Dasar loh ya Raka, awas aja kalau udah sembuh nanti. Ucapku yang geram sekali, ingin mencubit tangannya saat itu. Semua orang pun tertawa melihat tingkah Raka saat itu, kecuali Karehan yang tengah murung di sofa dan hanya tersenyum tipis. Kali ini Raka sendiri yang mengembalikan tawa senyuman orang-orang yang dia sayangi. Bel, ucapku. Ah, iya, jawabnya. Lo coba hibur Karehan deh sana, ucapku sembari menunjuk ke arah Karehan yang tengah menekuk murung wajahnya. Serahin ke gue aja itu mah, jawab Bella dengan menepuk kedua tangannya dan menghampiri Karehan. Dan memang sepertinya aku tak salah memilih Bella, karena kulihat Karehan tertawa lepas saat bersama Bella setelah itu. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi kurasa itu terlihat sangat bahagia. Saat tengah melihat Karehan yang asyik dengan Bella, begitu juga Raka yang asyik dengan ibunya, seketika aku kembali memikirkan Pak Obi, Kak Gian dan Nek Sumi yang telah menolongku hingga dapat bisa sampai ke tahap sini. Aku berjalan keluar ruangan dan duduk di kursi luar dengan menyandarkan kepalaku ke dinding, menatap ke langit-langit malam. Nak, ucap ibuku yang menghampiriku. Jawabku yang terus menatap ke atas. Ibu minta maaf, Ibu gak usah minta maaf. Ria yang harusnya minta maaf. Ria udah tahu semuanya.
Ria juga udah paham kenapa ibu sembunyiin dari Ria. Ibu gak mau kan anak ibu ini nangis panjang malam akibat nangisin kelakuan ayahnya sendiri. Ucapku dengan memegangi kedua tangan ibu. Bagaimana bisa kamu tahu? Jawab ibu dengan air matanya yang mulai berkaca-kaca. Ria udah maafin ayah, Bu. Udah bisa nerima ayah. Jawabku yang juga mulai berlinang air mata. Lalu tiba-tiba ibu pun memelukku dengan sangat erat setelah itu. Ibu malu, Nak. Ibu malu untuk bercerita semua ini sama kamu. Ibu takut kamu juga akan malu dan benci terhadap ayahmu sendiri. Namun ibu salah menilaimu. Lanjut ucap ibu sembari memelukku. Lusa nanti ibu akan ajak kamu menemui ayahmu. Ayahmu pasti bahagia. Ucapnya dengan menghapus air mataku. Tapi Bu, ayah udah gak ada. Ucapku pelan. Apa? Enggak, ayah kamu ada di penjara. Ucapnya tegas sembari menghapus air matanya. Enggak Bu, ayah udah gak ada. Ucapku meyakinkan ibu. Maafin ibu sayang, maafin ibu. Ibu gak bisa mempertemukanmu dengan ayahmu. Ucap ibu dengan menangis jadi-jadinya. Enggak Bu, Ria udah ketemu ayah, ketemu Nek Sumi, juga Kak Gian. Mereka pasti bahagia sekarang. Lanjut ucapku menenangkan ibu. Setelah itu, aku dan ibu saling berpelukan di bawah indahnya malam, dengan dihiasi air mata yang terus mengalir terbawa suasana. Seminggu usai aku dan ibu telah selesai mengurus pemakaman ayahku dengan layak, seluruh sekolah hampir tak percaya tentang kepergian Pak Obi saat itu. Mereka semua mengira Pak Obi hanya mengambil cuti sementara. Sampai hingga mereka pun sangat terkejut setelah mendengar kematian ayahku, Pak Obi. Dan selain itu, aku pun mendapatkan kabar bahwa Kak Rehan dan Bella telah resmi jadian. Yah, keduluan sama mereka. Dan kini Raka telah kembali pulih dari masa-masa komanya. Dan telah seperti biasa, Raka selalu melakukan aktivitasnya. Tetap menjadi Raka yang kukenal. Nyebelin. Hari demi hari telah berganti, namun penantianku hanya untuk Raka seorang. Di malam dimana pernah kujanjikan dengan Raka untuk mengunjunginya lain waktu, dan sekaranglah waktunya. Malam ini adalah pertama kalinya aku dan Raka dinner di restoran atas bukit yang bernuansa romantis, dengan disuguhi indahnya pemandangan-pemandangan yang terlihat dari atas bukit ini. Ayo, ucap Raka dengan mengulurkan tangannya terhadapku. Aku pun keluar dari mobil dan berjalan bergandengan dengan Raka. Di atas karpet merah yang membawa kita ke meja makan. Malam ini, Raka benar-benar memperlakukanku layaknya seorang putri dengan menyiapkan kursi untukku. Raka ini benar-benar terlihat romantis. Lilin-lilin kecil yang ada di dalam mangkuk kecil yang tak terhitung jumlahnya itu menambah terang suasana, ditambah alunan musisi romantis yang mengiringi suasana menjadi sangat luar biasa. Kamu mirip seperti bidadari bagiku, ucap Raka yang memperhatikan riasan gaun pakaianku yang berwarna putih keemasan. Kamu pun terlihat seperti pangeran bagiku, jawabku sembari memperhatikan tampang wajahnya yang semakin tampan saat itu. Setelah itu, Raka mengajakku ke tepi bukit yang tak jauh dari meja tadi. Angin berhembus melewati setiap helai rambutku, juga terangnya bulan yang terlihat sangat jelas di atas bukit ini, membuatku takjub saat melihatnya. Raka tiba-tiba berlutut di hadapanku dan menunjukkan sebuah cincin yang sangat indah. Kamu mau kan jadi pacarku? Ucap Raka. Aku pun mengangguk dan tersenyum kagum luar biasa dengan semua keromantisan Raka ini. Raka memasukkan cincin itu di jari manisku. Lalu setelah itu, Raka langsung memeluk dan mencium keningku. Belum selesai. Tiba-tiba aku dikejutkan lagi oleh indahnya kembang api di langit dengan berbentuk love yang membuatku menganga kagum melihat indahnya kembang api itu di gelapnya malam. Cie jadian! Teriak Kak Rehan dan Bella yang ternyata merekalah di balik semua ini. Iya dong, iya kan Beb?
ucap Raka dengan mengangkat genit kedua alisnya. Aku pun hanya mengangguk dengan wajahku yang mulai memerah malu dan tak sanggup lagi rasanya untuk menahan senyuman ini. Setelah itu, aku, Raka, Kak Rehan dan Bella bersulang secangkir teh sembari melihat indahnya kembang api di langit-langit malam itu.